Halo Ibnois, gimana kabar kalian? Pastinya baik-baik aja kan ya. Jangan sakit, apalagi baru selesai Lebaran. Alhamdulillah nih, yang masih cuti karena apa namanya, cutinya masih banyak. Ya istirahat dulu biar nanti pas masuk kerja nggak kayak apa, kayak kaget gitu, shock. Aduh, gitu jadinya enak lah. Oke, selamat Lebaran, mohon maaf lahir dan batin Ibnois. Gue kemarin lagi mikirin gitu ya, mikirin bahas apa ya. Terus beberapa hari terakhir nih gue kayaknya ngerasa agak kurang produktif lah. Biasanya kadang ya ini kan daily activity podcast, bahas apa ya. Kadang tuh gue habis aktivitas ini, terus gue tuh mikir, oh nanti bahas ini gue tulis dulu gitu kan, jadi tahu lah enak. Nah cuman akhir-akhir ini habis Lebaran nih kok gue agak kurang mood gitu ya. Enggak kemudian, cuman agak kayak kok ceritanya enggak membangun ya, kok ceritanya kurang ini ya, kurang itu ya gitu. Jadi sempet nulis tapi kayak kurang kurang apa gitu, kayak lagi ngerasa kurang aja gitu. Akhirnya belum launching, belum pede, ya udahlah gitu kan. Sampai akhirnya ya sekarang kan tanggal berapa sekarang ya, tanggal 7 ya, 7. Iya, tanggal 7 hari Senin. Jadi gue beberapa poin-poin yang gue catat gitu kan, untuk apa, daily activity buat pembahasan gitu kan. Ya alhamdulillah udah ngerayain Lebaran gitu kan, masih diberi kesehatan, keselamatan gitu. Kayak formal banget ya gitu. Nah hari ini akhirnya gue sempet ngobrol random sih, ini lebih ke daily activity aja. Karena oh iya, gue sempet sharing ya, maksudnya sempet sharing kan, gue lagi bikin YouTube nih buat tempat gue sharing media yang lagi gue bangun lah pelan-pelan. Karena ya mungkin ada yang sefrekuensi sama gue, bisa sharing, tukar cerita gitu kan di kolom komentar. Terus gue bisa tahu, jadi nerima cerita dari orang-orang yang mungkin sefrekuensi kayak gue gitu kan, dari yang podcast gue sebelumnya gitu. Nah singkat cerita, teman gue ada yang lihat dan ngerasa kok podcast gue cuman suara doang katanya gitu. Sayang banget kagak ada videonya, maksudnya ya blank aja gitu, videonya gelap. Nah itu gue sharing kan ke dia tuh, gue ngobrol. Jujur gue nggak pede untuk apa namanya, viewnya, karena keterbatasan alat, keterbatasan tempat juga gitu kan. Jadi ya gue memaksimalkan alat-alat yang ada. Terus gue sempet, ya akhirnya kan gue sharing tuh ya, cerita gitu, banyak hal lah ibaratnya. Gue tuh akhirnya jadi bingung kalau misalkan harus proper tempatnya gitu, malah YouTube gue nggak jadi gitu kan. Jadi gitu kan, dia nanya untuk, kok YouTube lu sayang banget ngeblank doang gitu kan. Ya terus gue bilang aja kan, iya gue belum bisa maksimal banget kayak apa, orang-orang yang proper lah, bagus, alatnya cukup, apa namanya, bahkan yang buat nge-recordnya mungkin pada bagus, gue bilang gitu. Terus gue juga nggak terlalu pede sama wajah gue cerita kan tuh gitu, maksudnya ya gimana sih, tipe-tipe orang yang bukan ngerasa dirinya ini nggak good looking di depan kamera gitu loh. Pasti kan gimana ya gitu gue mikirnya.
Akhirnya ya gue bilang aja, ya doain aja lah, mudah-mudahan kayak berkembang nanti kelak, mungkin media ini bisa menjadikan tempat sharing cerita bertumbuh besar, bermanfaat gitu kan, yang dimana mungkin gue bisa mendapatkan hasil apa yang udah gue tanam. Gue bilang kayak gitu ya, maksudnya lebih ke sharing gimana caranya, terus gue minta pendapatnya gitu kan ya. Terus dia bilang kalau untuk gue gak masalah sih, overall oke. Ya mungkin tipe-tipe orang yang kalau seneng ngelihat view ya, kayak pemandangan ataupun bagusnya tempat yang kayak traveling, itu bagus. Pemandangan view itu keren dan pastinya punya apa ya, nilai plusnya tersendiri gitu kan ya. Terus gue bilang ya, sedangkan gue minim kan, maksudnya alat minim, keadaan juga tidak memungkinkan untuk jalan-jalan kayak traveling, terus gue nggak good looking, terus kurang pede juga gitu. Maksudnya ya akhirnya gue cobalah untuk memulai channel YouTube gue untuk ya sharing daily activity, gue bilang kayak gitu ya. Terus dia sempat bilang kan, nggak masalah sih, cobain aja, kita nggak akan tahu ide itu berkembang. Jadi kalau misalkan lu nggak ngejalanin, lu nggak akan tahu. Akhirnya dia sempet ngejelasin lah gitu kan, oh ya bagus sih ya, maksudnya mungkin itu menjadi sebuah kritik yang membangun ya buat gua, gimana caranya nextnya mungkin ya bisa lebih siap lagi, jadi ada backsoundnya atau apa misalkan, karena ini bener-bener pure cuman omongan aja gitu kan. Gue keterbatasan alat, gue ngedit nge-record semuanya dari HP, dan gue nggak tahu caranya buat ngedit lebih proper itu gimana, gue masukin ini nanti kena copyright apa enggak. Akhirnya jadi gue cuman ya suara noise di dalam kamar, kipas angin gitu kan ya, gue nge-record pakai video, ya udah begitu aja, gue bilang gitu kan ke teman gue. Terus akhirnya dia ketawa kan, dari ketawa ya udah sih nggak masalah, lagian juga yang penting lu udah mau mulai gitu, ya udahlah gitu kan. Gua tangkap dengan hal yang baik juga, ya udah gue jalanin aja gitu kan. Nah, singkat cerita ya dia tuh, mungkin itu kayaknya obrolan gua di hari H+2 lebaran deh kayaknya deh, karena H+2 lebaran itu kan gua kan ke Jakarta, gua ke Bogor, tapi pulang pergi, terus kayaknya sore gue tuh udah nyampe sini kalau nggak salah setengah lima atau jam berapa lah itu gue udah nyampe sini. Nah malamnya tuh gue ngobrol sama dia buat masalah diskusi ya, gue minta pendapat, kritik dan saran gitu kan ya. Dia cuman bilang, lu cuman backgroundnya doang, kagak ada apa pemandangannya. Ya udahlah gitu, akhirnya gue ceritain lah di sini. Terus gue diskusi, ngobrol, ada juga tuh sesi curhat. Jadi kan kok posisi kita kan, gue tuh berempat lah. Mas Di itu nanti nyusul, Mas Di itu tetangga gue, Mas Di itu nyusul, jadi berempat. Cuman pada saat sesi curhat gue itu gue cuma bertiga gitu. Jadi gue curhat kan, maksudnya gini, gue udah bosen kan, ya manusiawi lah gue bilang. Gue curhat ke teman-teman gue yang emang kita udah kenal lama. Gue bilang gue udah usia segini, terus gue kena PHK belum beberapa lama ini, sempet narik online tapi belum ketemu, udah bikin akun tapi belum ketemu penyewa mobilnya gitu kan, karena gue nggak punya mobil jadi harus sewa. Ngobrol tuh gue di situ, gue diskusi, gue kena PHK kemarin, gue udah mulai pusing nih, udah mulai jenuh, gak ngapa-ngapain,
karena biasanya kan kerja ya, jadi kayak ada shock aja gitu. Biasanya kerja kok nggak ada aktivitas, bangun pagi kadang ya gue nyuci atau gue bersih lah, pokoknya ngelakuin aktivitas lah, ngerapihin kamar, giniin baju lah, rapiin sepatu buat apa ke depan rumah, ngerapiin apalah, pokoknya jadi lebih mencari aktivitas gitu, karena gue bingung ngapain. Itu gue cerita kan ke temen gue tuh, kalau misalkan emang lu ada info loker yang mungkin cocok buat gue atau apa, dan mungkin temen lu lagi butuh cepat, kabarin ya, gue bilang gitu kan. Ya manusiawi lah, ibaratnya setiap orang kan pasti butuh makan. Gue sendiri belum kerja gitu kan, di satu sisi gue juga belum berkeluarga, jadi belum ada apa namanya ngasih ke anak bini, tapi gue kan ngebantu orang tua gue lah sebisa mungkin. Ya gue bilang, gue curhat tuh, jujur gue bilang capek anjir kayak gini. Ya temen kan pasti ngebantu ya, namanya temen tuh pasti ngebantu, tapi kan bukan berarti temen lu ngebantu all out dong. Apalagi teman-teman gue rata-rata udah pada berkeluarga gitu kan, jadi gue sharing ke mereka yang emang notabene tuh rata-rata udah berkeluarga. Cuman berdua gue di situ yang di tongkrongan yang belum menikah, jadinya ya mungkin channelnya dia lebih banyak, pengalamannya lebih banyak gitu kan, jadi gue sharing lah. Terus ditambah juga ya menurut gue pekerjaan di Indonesia itu kan usia kan menjadi tolak ukur. Gue bilang curhat ke mereka tuh kayak gitu, kalau dibilang usia ya, kalau dibilang fresh graduate nggak mungkin kalau dilihat dari KTP. Terus juga gue udah pernah kerja ya, di tahun ini gue mungkin udah menuju 20 akhir ya, jadi udah mikir juga siapa perusahaan mana yang mau menerima ibaratnya yang udah mungkin kurang produktif atau apa, maksudnya banyak lah pertimbangannya perusahaan kan, kecuali ya mungkin lagi butuh banget dan posisinya mungkin tidak terlalu apa namanya penting dalam tanda kutip, butuh orang tapi posisinya tuh bukan kayak manajer atau apa misalkan. Jadi ya sembarang orang bisa masuk selama dia mau learning by doing sih oke. Ibaratnya kan mungkin kayak gitu, kita kan nggak tahu. Akhirnya mungkin gue nanya lah, gue sharing, mas gimana ya, ya jujur sih gue udah capek, gue bilang. Bohong aja kalau gue bilang gue happy. Ya maksudnya kita udah biasa ada aktivitas, tiba-tiba nggak ada aktivitas gitu kan, rasanya kayak bingung. Terus gue juga udah ngeplay yang di tempat lowongan-lowongan yang tersedia gitu kan, via online lah, kirim email lah, apa segala macem. Cuman kan bukan berarti udah pasti langsung diterima dan lolos, kan belum tentu, pasti kan ada kualifikasinya. Terus juga mungkin kebutuhannya kapan, sekarang apa enggak, oh mungkin nanti, mungkin ya banyak lah pertimbangannya kantor gitu kan. Jadi gue curhat gitu, iya nih sama. Jadi akhirnya malah ada beberapa sisi dari awalnya curhat ke soal YouTube, curhat soal kehidupan curhat soal kehidupan, dan akhirnya ya apa ya gue balik lagi sih, bosan gak sih lama-lama lu tuh nggak ngapa-ngapain, terus mungkin ya malam nongkrong, yang ngopi, ngerokok gitu kan, mungkin gitaran. Tapi kan kalau aktivitas kayak gitu diulangi setiap hari,
pasti kan lama-lama kenikmatan nongkrongnya, suasananya kan lama-lama akan jadi bosan gitu loh. Gue bilang kayak gitu ke dia, ya nggak sih mas, pasti kan lama-lama lu bosan nongkrong mulu gitu kan. Adalah sisi momen dimana pasti kita butuh nongkrong, tapi kita punya kegiatannya masing-masing, kita punya aktivitasnya masing-masing gitu kan, jadi kayak balance aja gitu. Nah ini gue bilang ke dia nggak ada, bingung. Temen minta tolong juga kan pasti nolongin semampunya dong, nolongin semampunya, nolongin sebisanya. Nggak mungkin temen nolongin all out banget, apalagi kalau udah berkeluarga. Pastinya kan mereka mementingkan keluarganya mereka dulu, baru kita. Gue bilang gitu kan ya. Gue jujur aja gue bilang, ya kadang capek mas, bingung gue bilang. Terus temen gue nanya lah, tapi kan ada tabungan. Ya, iya ada tabungan, tapi masa iya mau memakai duit tabungan terus gitu kan. Lagian mas, waktu di PHK berapa sih uang pesangonnya mas? Gue bukan manajer di perusahaan besar, gue bilang. Cuman staff biasa yang posisinya udah bisa digantikan kapan aja. Mendadak kayak curhat banget lah gue, filosofi apa, drama banget gitu kan. Gue bilang kayak gitu kan ya, terus gue bilang gak mungkin lah mas, kalau posisi gue penting, gue mungkin udah bisa usaha kali untuk buka modalnya. Ya posisi gue staff biasa, ketika gue dipecat begini karena di PHK gitu kan, perusahaannya bangkrut, ya paling uang di bank, di ATM berapa sih dikasihnya? Ya memang cukup buat hidup, tapi kan pasti kan kita butuh untuk berkembang kan. Kalau dipakai terus tabungan habis, akhirnya bingung lagi gitu kan, lagi ngobrol gitu kan, sempet nyeletuk tuh, gue manggilnya leader. Ya udah kalau emang kayak gitu nikah aja katanya, nikah aja Ip, siapa tahu rezekinya ada pas nikah. Di situ gue ketawa kan, gue ketawa tuh gini, akhirnya ya pas dia ngomong gitu kan gue tahu, mas sekarang tahun 2025. Gue langsung ini kan, habis ya kita ketawa, kita semua di situ ketawa lah. Terus gue langsung respon gitu kan, mana ada mas yang mau, saat ini posisinya gue pengangguran, diajakin nikah cewek mana mau sih diajak susah ibaratnya. Kalaupun mau juga mungkin kan pertimbangannya banyak, nggak mungkin hunter gitu kan, maksudnya baru kenal nikah yuk. Ya lakinya posisi gue saat ini belum punya apa-apa, rumah masih rumah orang tua, kendaraan orang tua, motor. Ya apa yang mau dibanggain gitu loh, nggak ada mas, gue bilang gitu kan. Ya kita realistis aja, bukan berarti gimana, cuman ya kan realistis. Pernikahan itu kan ibarat dua kepala menjadi satu, sepakat untuk tumbuh dan berkembang bersama gitu kan. Tapi kan tumbuh dan berkembang yang bagaimana dulu nih yang disepakatin. Kalau ceweknya udah di atas, lakinya masih di bawah secara mungkin pengalaman finansial, pendidikan gitu kan, ya mayoritas gue yakin akan mempertimbangkan, berarti bukan lu cowok yang gue cari kan gitu. Gue bilang gitu kan, kita ngobrol sih sambil santai ya suasananya. Ya gue bilang kayak gitu kan, nggak mungkin mas ada yang mau, siapa yang mau nikah sama gue untuk saat ini, keadaan masih nganggur, ada gitu kan. Ya akhirnya datanglah selentilan gitu kan,
ucapan-ucapan nu yan disebutin tuh anak-anak, karena Mas D itu kan paling dituakan ya. Dengerin, kita itu nggak pernah tahu namanya rezeki. Entah kenapa langsung diem tuh lah kita, karena Mas D kan agak serius ya orangnya. Dia bisa bercanda, cuman mungkin di sini dia juga punya pengalaman yang akhirnya pengen dibagikan lah. Dia sebutin tuh semua tuh, nu, ip, yan, dengerin. Kita nggak pernah tahu namanya rezeki. Secara pemikiran manusia mungkin bisa dibilang belum cukup, tapi kita nggak tahu matematikanya Allah kayak gimana. Kita nggak pernah tahu rezekinya Allah ngasihnya berapa. Mungkin dikiranya sedikit, tapi ternyata banyak karena kita nggak tahu gitu. Baik, gue setuju dengan obrolannya Mas D itu, gue setuju. Gue senang, gue bilang, iya Mas, amin ya Allah, kalau misalkan emang kayak ada yang bisa nerima gue dulu lah Mas. Gue aja terakhir pacaran Mas itu 2019, gue bilang. Bukannya gue gak kenalan, pada saat 2019 terakhir gue putus pacaran sampai saat ini ya gue fokusnya kerja. Ya gue nabung nyisihin, cuman kan kadang pada saat itu kan ada self reward yang pengen gue kasih ke diri gue, karena kemarin terkungkung kan karena nostalgia, gak bisa kemana-mana, jalan sama pacar terus. Akhirnya ya gue pengen jalan-jalan dong ya. Akhirnya di tahun 2020 deh kalau nggak salah, di tahun 2020 tuh gue memutuskan untuk beli tiket kereta api ke Jogja. Akhirnya gue jalan-jalan sendirian. Gue nggak takut jalan-jalan sendirian tuh ya, selama masih di Indonesia gitu kan. Terus juga kuliah gue dulu merantau, jadi sedikit bangga lah gue akan diri gue kalau gue tuh bisa hidup gitu kan. Maksudnya ya nggak masalah lah gitu. Jadi gue berangkat sendirian ke Jogja tuh gitu. Terus 2021 gue berangkat lagi ke Bandung, 2022 dan seterusnya gitu kan, sampai akhirnya udah gue lupa akan kenalan gitu. Sempat beberapa kali kenalan, gue cerita tuh sama Mas D tuh, tapi ya gitu Mas, mungkin karena guanya juga udah lupa ya cara kenalan kayak gimana. Akhirnya ya mereka pun juga mungkin ngelihat gue cara PDKT-nya asing atau gimana, ya mikir nih orang apalah atau apa gitu kan. Maksudnya banyak pertimbangannya lah. Jadi gue bingung, cewek siapa sih Mas yang mau sama cowok pengangguran? Gue bilang belum ada apa-apa, belum ada yang bisa gue banggain, gue bilang. Akhirnya diem ya, gue tetap diceramahin lah pada saat itu, karena gue yang paling sering ngomong, karena gue lagi curhat kan di situ. Ya gue nangkep baik maksud dari Mas D, tapi ya udahlah, gue lanjutin gitu kan. Iya sih Mas, tapi jujur gue masih belum pede, gue bilang. Di era sekarang ngerasa gak sih Mas, bukan berarti gimana ya, tapi kayak apa-apa tuh sekarang bergerak aja butuh uang. Ya kita butuh uang, tapi ketika posisinya kayak gue yang pengangguran, berasa Mas duit itu, sumpah. Gue langsung bilang gitu kan, respon gue ya. Terus gue bilang, gue udah ngelamar, gue nanya batas usia juga dipertimbangkan di perusahaan yang dimana juga pasti akan menilai
gue cerita kayak gitu, berasa mas nggak megang duit tuh, berasa ngiritnya, gue bilang. Gue curhat lah karena gue bingung kan, jadi ngingetin lagi untuk tetap berprasangka baik sama Allah. Ya mas, pasti, gue jawab gitu kan, pasti ini gue hanya ingin curhat sebagai mengekspresikan. Allah pun maha tahu, gue hanya butuh mengekspresikan, ngobrol dengan orang-orang yang bisa gue percaya. Mungkin dari sini ya sedikit bisa membangun mood gue untuk jadi lebih baik, gue bilang gitu kan. Ya udahlah tuh, gue bilang gitu. Ya gue nyadar diri lah, maksudnya entah kenapa ya, gue bukannya takut akan pernikahan gitu ya, cuman gue belum pede kalau gue tuh belum merasa cukup. Bukan berarti gue nggak bersyukur dari nikmat Allah, enggak. Di kondisi saat ini gue nganggur gitu kan, terus mau nikahin anak orang. Nggak sedikit dari teman-teman gue yang kuliah bareng, kenal bareng gitu ya, mereka cerai di usia muda kayak gue gitu, maksudnya masih sepantaran. Mereka cerai, udah punya anak. Terus gue nanya ke pihak cowok, gue nanya ke pihak si cewek, karena dua-duanya ini teman gue. Lu berdua pada cerai sih, kenapa? Padahal waktu zaman pacaran kayaknya, maksudnya chemistry-nya dapet, cocok apa segala macem gitu kan. Ya ternyata dua-duanya kerja, tapi gajinya UMR masih di Jawa. Dia udah ada beberapa anak, udah punya anak, terus beberapa cicilan. Itu belum cukup nge-cover, akhirnya berantem aja. Gue dengernya pun juga amit-amit, ya Allah, na'udzubillah min zalik gitu. Jadi sedikit untuk gue menahan nggak bisa sembarangan gitu loh. Sedangkan niat gue, kemauan gue, harapan gue, dan bismillahirrahmanirrahim, gue tuh cuma ingin menikah itu satu kali seumur hidup. Udah, gue maunya sama dia. Jadi kalau ngelihat temen gue kan kayaknya cerai gampang banget. Gue nggak tahu deh. Nah mulai dari situ sedikit bikin gue ngedown lah. Ternyata emang harus kerja dulu ya, ternyata emang harus punya dulu ya, ternyata emang harus cukup dulu perihal keuangan. Kenapa ya? Karena mungkin konflik dasar dari pernikahan adalah finansial. Ya kira dari situ menahan lah gue, bukan menahan sih ya. Ya kita nggak pernah tahu ya, kalau Allah ngasih kun fayakun sih pasti jadi gitu kan. Namun kan ya wallahu alam, siapa sih yang tahu ketika Allah ngasih kapan, di mana? Nggak ada yang tahu, itu rahasia Allah gitu. Cuman gue berpikir secara hitung-hitungannya, gue manusia gitu, dan kesadaran diri gue sebagai laki-laki, akhirnya gue pikirin, gue hitung, ya Allah, kayaknya kalau untuk biayain anak orang belum cukup. Kayaknya untuk biayain anak orang malah jadi konflik baru. Jujur hamba takut gitu kan. Gue kadang sampai mikir kayak gitu pada saat gue pribadi, sampai akhirnya gue cerita juga gitu kan ke Mas Di. Ya udahlah, gue bilang ya Mas Didi tetap support ya, support dengan baik, tetap support dengan bijaksana gitu. Jangan pernah berpikir lu kehabisan rahmat Allah, katanya. Ya gue seneng, gue bilang Mas makasih ya, gue udah didengerin aja udah seneng gitu kan ya. Pada saat itu ya cerita emang gue curhat pakai hati lah, karena gue nyadar diri gitu kan. Akhirnya gue pelan-pelan
gue memutuskan lah untuk membangun YouTube sharing cerita kayak gini, yang dimana ini jadi tempat media gue untuk bertukar pikiran, sharing informasi yang mungkin bisa bermanfaat kelak, amin gitu kan, dan mungkin bisa jadi mata pencaharian baru buat gue, nggak ada yang tahu gitu kan. Akhirnya ya udah tuh, udah ngobrol panjang lebar, ya bikin kopi lah gitu kan, sampai akhirnya gak kerasa waktu udah jam berapa tuh ya, gua gak begitu ngeliatin. Ya udah yuk, sebat but gitu ya, sebatang cabut. Iya mas, ya udah tuh, ngopi masih ada. Ya dia sempat bilang pokoknya jangan pernah ya berkecil hati dan bismillah, berusaha terus kata dia. Ya gue dengan senang hati gue bilang iya mas, makasih ya. Itu sih hari ini gue ingin cerita kayak gitu. Kalau kalian gimana, Ibnois? Ada gak sih yang ngerasa kayak gitu juga? Perihal, ya mungkin satu tadi gue perihal pernikahan ya, perihal pernikahan gitu mungkin yang paling intens. Kalau kalian gimana gitu? Apakah pemikirannya sama atau pernah ngerasain juga, atau lu terlalu kompleks mikirnya, nikah mah nikah aja atau apa gitu kan? Karena kan gue nggak tahu ya pribadi orang. Pokoknya kalau mungkin kalian punya cerita atau apa, tulis di kolom komentar biar mungkin gue bisa tahu ya, jadi gue bisa bacain gitu. Oke, Ibnois.